Ada seorang kawan bertanya, emangnya apa saya nggak bosen main game-game lawasan terus? Padahal punya spek perangkat gaming yang lumayan mumpuni. Dan jujur saja saya jawab, enggak. Saya nggak pernah bosen, sering mengulik seputar game retro. Jadi saya nggak cuma main gamenya doang, karena biasanya banyak hal-hal menarik di luar video gamenya yang asik banget untuk diulik. Dan hal ini bukan karena saya terjebak di masa lalu, bukan. Karena ada beberapa alasan yang membuat saya masih tetap enjoy dan betah main game retro bahkan di tahun 2025 sekalipun. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngambilin alasan kenapa ngulik game retro dan mainin game retro tetap menyenangkan meski di tahun 2025 sekalipun. Oke, disclaimer dulu. Meski saya sering main dan ngulik seputar game retro, tapi saya juga tetap suka mengikuti perkembangan game modern. Meski kalau soal hasrat untuk mainnya itu ya nggak sebesar hasrat untuk memainkan game retro. Dan kalau merujuk pada salah satu definisi tentang retro gaming, yaitu menjelaskan bahwa game yang keluar 2 generasi sebelum generasi platform saat ini sudah dapat disebut sebagai game retro. Maka game era PS3, Xbox 360, ataupun Nintendo Wii U ke bawah sudah bisa disebut sebagai game retro. Apapun definisinya tentang game retro, yang jelas saya suka ngulik dan main game retro karena masih banyak banget game retro keren untuk dimainkan. Baik itu game yang sudah pernah saya mainkan ataupun belum pernah saya mainkan, bahkan termasuk game yang sebelumnya nggak pernah saya ketahui eksistensinya sama sekali. Misalnya game Front Mission Gun Hazard. Ini adalah game yang luar biasa keren yang baru saya dengar eksistensinya pada tahun 2024 yang lalu. Dan ini adalah salah satu game yang sangat saya nikmati setiap detik, bahkan setiap framenya. Karena ya saking enjoy-nya ini, saya sampai benar-benar bisa melupakan semua urusan di dunia nyata. Jadi, suka main game retro bukan sekedar karena nostalgia belaka. Dan untuk review Front Mission Gun Hazard bisa kamu cek di video yang ini, sausnya ada di deskripsi video. Dan selain itu, kualitas video game modern, terutama game AAA modern yang sekarang dirasa makin banyak buriknya. Iya, secara presentasi memang makin mewah, tapi soal kualitas, nanti dulu. Karena makin dikit game AAA yang benar-benar bagus. Bahkan, Guillaume Broche, atau Creative Director game Clair Obscur Expedition 330, dalam wawancaranya dengan Games Radar menyatakan bahwa game AAA berbudget besar berisiko menambah padding yang enggak perlu. Jadinya membuat game kurang fokus pada elemen inti yang menyenangkan. Oh ya, padding dalam video game ini merujuk pada konten atau elemen yang enggak perlu, tapi ditambahkan developer demi memperpanjang durasi permainan, tanpa menambah nilai hiburan atau narasi yang bermakna. Nah, itu kata Guillaume Broche loh. Jadi ini bukan cuma pendapat saya pribadi, ataupun pendapat dari komunitas gaming retro. Padahal game yang pendek tapi padat justru jauh lebih menyenangkan daripada game yang panjang tapi enggak bermakna. Dan karakteristik inilah yang dimiliki banyak game retro, termasuk game modern yang menggunakan pendekatan ala game retro. Sebagai contoh, saya amat sangat menikmati memainkan game Metal Gear Solid Ground Zeroes yang bisa ditamatkan dalam 1 jam daripada main Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Karena meski game Ground Zeroes ini pendek dan kecil, tapi sebetulnya Ground Zeroes ini termasuk game open world mini yang cukup padat. Tentu saja disesuaikan dengan skalanya. Dan saya menggunakan contoh game yang dibuat oleh kreator yang sama dalam jangka waktu yang nggak jauh berbeda, yaitu Hideo Kojima. Yang intinya durasi permainan yang panjang nggak berarti lebih memuaskan daripada yang durasi permainannya pendek. Semua tergantung kualitas dan teknik yang kita developernya gunakan. Yang belum subscribe, boleh loh subscribe sekarang. Kesimpulannya, game yang bagus ya udah bagus saja gitu, nggak perlu diperdebatkan. Dan di sini nggak ada perlu lagi faktor nostalgia ataupun hype untuk memainkannya. Dan yang terpenting adalah sesuai selera. Dan karena itu nggak perlu ada faktor nostalgia atau hype untuk memainkannya. Dan ini juga yang menyebabkan banyak orang masih memainkan game-game retro sampai sekarang. Nah, kalau kamu sendiri, apa alasanmu masih suka dengan game retro? Yuk cerita di komentar dan salam insert coin.